Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kan. Hari ini kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Menganalisis Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok satu. Limbah medis di Indonesia dikategorikan limbah B3. Pembuangannya diatur dalam Permen Lingkungan dan Kehutanan Nomor 101 Tahun 2014. Limbah medis berbahaya karena mengandung patogen penyebab infeksi, bahan kimia beracun, dan bahan penyakit lain, serta merambat ke lingkungan dan juga ekonomi untuk akibatnya. Data Kemenkes RI menunjukkan bahwa 296,86 ton sampah dihasilkan setiap harinya oleh RS dan Vaskes di Indonesia. Data di bawah ini merupakan data semenjak COVID di berbagai negara. Terdapat faktor aspek pengelolaan limbah medis menurut Sari, yaitu usia, masa kerja, sikap, pengetahuan, dan pendidikan. Next. Upaya Kemenkes dan pemerintah dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu merevisi Permenkes 1204 menjadi Permenkes tahun 2001 nomor 7. Lalu yang kedua dengan dana dekonsentrasi, ketiga penilaian elektronik, serta ada beberapa upaya yang lainnya. Lalu terdapat hukum yang menunjangi pengelolaan limbah medis, yaitu Permenkes RI nomor 15 tahun 2020, Permenkes nomor 2, Permenkes nomor 18 tahun 2020, Permen Lingkungan Hidup nomor P56 tahun 2016, serta Permenkes RI nomor 15 tahun 2020. Selanjutnya adalah tujuan, rumusan masalah, dan juga manfaat dari pembahasan kelompok kami. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan limbah medis rumah sakit. Lalu tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui limbah dan pengangkutan sampah medis. Yang kedua untuk mengetahui pemilahan dan pengurangan sampah medis. Yang ketiga untuk mengetahui standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah medis. Yang keempat untuk mengetahui kebijakan pembuangan sampah medis. Dan yang kelima untuk mengetahui analisis, diagnosis, dan intervensi keperawatan yang sesuai dengan kasus yang tertera. Bagaimana sistematika penjabaran dan juga mekanisme pengelolaan limbah medis di rumah sakit berdasarkan beberapa bahan kajian yang ditinjau. Lalu, manfaat dari pembahasan ini yaitu untuk memberi informasi mengenai pengelolaan limbah di rumah sakit dengan berdasarkan aspek kebijakan, limbah layanan medis, pemilahan sampah medis, dan juga standarisasi sampah medis. Selanjutnya, definisi limbah layanan medis. Menurut Permenkes nomor 18 tahun 2020, limbah medis adalah hasil buangan dari aktivitas medis pelayanan kesehatan. Untuk klasifikasi limbah layanan medis sendiri terbagi menjadi tiga berdasarkan bentuknya, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Untuk limbah padat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu limbah medis padat dan limbah padat non-medis. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, dan lain-lain. Sedangkan limbah padat non-medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Selanjutnya yaitu limbah cair. Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terakhir, limbah gas. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insenerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik. Selanjutnya yaitu pengelolaan limbah layanan medis. Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengurangan dan pemilihan limbah B3 yang bisa dibaca di layar atau di ketentuan Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Selanjutnya yaitu penyimpanan limbah B3. Untuk penyimpanan limbah dilakukan standarisasi warna kemasan dan juga logo sesuai karakteristik. Di antaranya yaitu kuning dengan logo infeksius, yaitu untuk limbah infeksius yang merupakan limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Hitam untuk limbah non-infeksius, merah untuk limbah medis berkategori radioaktif, ungu untuk limbah sitotoksik, coklat untuk limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, dan juga limbah farmasi. Sedangkan limbah benda tajam dimasukkan ke dalam wadah tahan busuk dan juga air. Limbah cair dibuang ke tempat pembuangan pojok limbah cair. Selanjutnya ada tahap pengangkutan limbah B3, yaitu ada pengangkutan internal dan juga pengangkutan eksternal. Yang keempat ada tahap pengolahan limbah B3 secara termal dilakukan oleh penghasil limbah B3 yang memiliki izin, pengolah limbah B3 yang memiliki izin dengan peralatan autoclave tipe alir gravitasi, tipe vakum, gelombang mikro, iradiasi frekuensi radio, dan insinerator. Yang kelima yaitu ada tahapan penguburan limbah B3 yang hanya bisa dilakukan untuk limbah B3 jenis patologi dan juga benda tajam.
Selanjutnya yakni penimbunan limbah B3, yakni tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Yakni yang pertama, penimbunan limbah dilakukan oleh penghasil limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Yang kedua, yakni limbah B3 yang dapat ditimbun berupa abu terbang maupun abu dasar insinerator. Dan yang ketiga, penimbunan limbah B3 hanya dapat dilakukan di 3 fasilitas tertera di layar. Dan yang terakhir, yakni sebelum dilakukan penimbunan di fasilitas, limbah B3 wajib melakukan enkapsulasi dan insertisasi. Dan yang terakhir, yakni pengelolaan limbah layanan medis pasien COVID-19. Menurut Permenkes RI tahun 2020, terdapat beberapa cara pengelolaan limbah layanan medis pada pasien COVID-19, yaitu diantaranya, yang pertama yakni masukkan limbah B3 medis ke dalam wadah atau bin yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol biohazard. Yang kedua, hanya limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis. Yang ketiga, bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan. Dan masih banyak lagi, baik yang tertera di layar maupun yang belum dicantumkan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihatnya di Permenkes RI nomor tahun 2020 tersebut. Selanjutnya, pemaparan kasus. Kasus yang kami angkat adalah needle stick injury yang berhubungan dengan limbah medis dari penanganan COVID-19. Seperti yang dialami Tuan S, beliau adalah petugas kebersihan yang menangani limbah medis di masa pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya, pembahasan kasus. Untuk identitas pasien sudah tertera di layar. Riwayat kesehatan, Tuan S mengeluh tertusuk jarum suntik bekas. Untuk riwayat kesehatan sekarang, setelah tertusuk jarum suntik, Tuan S mengalami pembengkakan dan merasa pegal-pegal. Untuk riwayat kesehatan yang lalu, Tuan S mengaku pernah tertusuk jarum suntik bekas sebelumnya. Untuk riwayat kesehatan sekarang tidak ada. Next. Selanjutnya, untuk pola aktivitas sehari-hari dan pemeriksaan fisik sudah tertera di layar. Next. Analisis data. Data sebenarnya yang kami dapat dari klien, yaitu Tuan S mengeluh sering pegal-pegal setelah tertusuk jarum. Data objektifnya ialah tangan klien atau pasien membengkak. Penyebabnya ialah tertusuk jarum suntik bekas dan mengalami pembekakan di area yang tertusuk dan menyebabkan resiko infeksi. Resiko infeksi ditandai dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer. Diagnosis keperawatan D0142 resiko infeksi. Tujuan dan kriteria hasil. Luaran 14137 tingkat infeksi. Setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kondisi utama tingkat infeksi menurun dan kultur darah membaik. Kondisi tambahan, integritas kulit dan jaringan meningkat dan kontrol risiko meningkat. Selanjutnya, intervensi keperawatan I14508, manajemen imunisasi atau vaksinasi. Di dalam observasi ada beberapa poin, identifikasi riwayat kesehatan, identifikasi kontradiksi, berikan suntikan pada bayi, dokumentasikan informasi vaksinasi, dan juga jadwalkan imunisasi pada internal di waktu yang tepat. Yang kedua, edukasi. Jelaskan tujuan manfaat, informasikan vaksinasi, informasikan penundaan pemberian imunisasi, dan informasikan penyedia layanan. Selanjutnya, informasi keperawatan 14539 pencegahan infeksi. Ada 4 poin. Yang pertama, observasi, memonitor tanda dan gejala infeksi lokal. Yang kedua, terapeutik, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area edema. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sudah kontak dengan pasien. Yang keempat, pertahankan teknik aseptik. Dan berikutnya yang ketiga, edukasi. Jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan, cara memeriksa kondisi luka, etika batuk, lanjutkan meningkatkan asupan nutrisi dan juga cairan. Yang terakhir, kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Kesimpulan berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa limbah medis rumah sakit masing-masing memiliki cara pengelolaan sendiri sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan. Saran, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan berikut ini, saran yang dapat diberikan ialah setiap pihak rumah sakit hendaknya memberikan fasilitas untuk mengelola limbah medis agar menghindari terjadinya kasus serupa dan menghindari oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan kembali sampah medis. 2. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian tentang limbah medis tidak hanya difokuskan pada jarum suntik, bisa menggunakan jenis-jenis limbah lain medis lain yang tidak jarang dijumpai di sekitar seperti sarung tangan, masker, dan lain sebagainya. Berikut merupakan daftar referensi yang kelompok kami gunakan. Demikian pembahasan dari kelompok kami.
Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.